Kami siswa siswi SMA 18, patriot bangsa semangat Pancasila, berjuang mengangkat harkat dan martabat bangsa, dengan kemampuan dan potensi diri, kami siap bersaing, mencapai prestasi dan cita-cita untuk masa depan kita. Hai hai hai, majulah terus, pantang mundur, bulat tekadmu, giatlah belajarmu untuk keselamatan. Kami siswa siswi SMA 18 memegang teguh tanggung jawab disiplin, menegakkan kebenaran di atas segala-galanya, dengan kemampuan dan potensi diri, kami siap bersaing, mencapai prestasi dan cita-cita untuk masa depan kita. Hai hai hai, majulah terus, pantang mundur, bulat tekadmu, giatlah belajarmu untuk keselamatan. Hai hai hai, majulah terus, pantang mundur, bulat tekadmu, giatlah belajarmu untuk keselamatan, untuk keselamatan. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara, yang terhormat para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, para calon peserta didik di SMA Negeri 18 Jakarta, Bapak Ibu guru serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena pada pagi hari ini bertepatan Senin 13 Juli 2020 kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam rangka acara pembukaan pengenalan siswa baru dalam kegiatan MPLS di SMA Negeri 18 Jakarta. Anak-anakku tercinta, para peserta didik yang baru memasuki jenjang SMA dan Anda masuk di SMA Negeri 18 Jakarta. Saya selaku Kepala SMA Negeri 18 Jakarta mengucapkan selamat datang di sekolah kita, di sekolah tercinta SMA Negeri 18 Jakarta. Dan Bapak Ibu orang tua, terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah kita. Semoga dalam 3 tahun ke depan kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama mendidik anak-anak kita menuju masa depan gemilang. Tema masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 18 Jakarta, menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita saat ini mengalami satu kondisi pandemi COVID di mana pembelajaran dilakukan secara daring dengan metode online, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Anak-anakku tentu pada kemarin selama sekitar 3 bulan dari 16 Maret 2020 kita memasuki kegiatan PJJ dan Anda menyelesaikan studi dengan cara juga ujian online. Itu telah kita lalui, mudah-mudahan menjadi satu pengalaman yang sangat berarti. Dan saat ini Anda memasuki dunia baru, dunia sekolah menengah atas. Terima kasih SMA Negeri 18 menjadi pilihan Anda. Kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk mendampingimu mengarah menuju ke masa depan yang gemilang, tentunya dengan satu harapan bahwa 3 tahun kebersamaan di SMA Negeri 18 Jakarta ini bisa dijalani dengan baik. Andai kata kita saat ini memang belum bisa dipertemukan secara fisik, namun mudah-mudahan pertemuan virtual ini tidak mengurangi arti bahwa semangat untuk belajar, semangat untuk maju, menjadi mandiri, menjadi insan-insan yang siap satu ketika menjadi generasi emas bagi NKRI tercinta itu akan terwujud. Tentunya akan sangat berarti bila dimulai dari awal ini, pasang niat yang baik, pasang niat yang suci. Jadilah generasi-generasi emas yang bertanggung jawab, yang penuh dedikasi akan mendharma baktikan dirinya saat ini sebagai pelajar SMA, pelajar yang baik yang akan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi insan-insan yang mandiri dan berkualitas. SMA Negeri 18 Jakarta mengambil tagline saat ini, labas kini lebih baik, bahwa 18 sebagai salah satu sekolah yang berada di Jakarta Utara, kita akan siap bersinergi bersama Bapak Ibu guru, bersama para tenaga non-kependidikan, dan juga tentunya dengan bantuan Bapak Ibu orang tua, peserta didik, serta seluruh stakeholder yang dapat membantu mengembangkan sekolah kita. Kami akan berusaha mendampingi Anda untuk menjadi pelajar-pelajar terbaik, menjadi mutiara-mutiara indah bagi Indonesia tercinta. Saya haturkan sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk membuka secara resmi kegiatan MPLS yang akan berlangsung dari hari ini, Senin 13 Juli 2020 sampai dengan Rabu 15 Juli 2020. Dengan satu harapan tentunya semua akan berjalan baik
dengan bantuan dan bimbingan Bapak Ibu guru serta pendampingan yang baik dari Bapak Ibu ayah bunda tercinta di rumah. Tetap selalu dalam doa, tetap dalam semangat, dan pastikan kita menjalani ini dengan penuh keikhlasan, dengan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kiranya kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani masa-masa Anda memasuki dunia baru, dunia sekolah SMA Negeri 18 Jakarta. Mohon izin Bapak Ibu, para undangan hadirin yang saya muliakan, saya akan mengajak anak-anak saya yang akan bergabung di SMA Negeri 18 Jakarta untuk kita sama-sama mari mulai dengan senyum ikhlas, senyum tulus. Rumusnya 272. Pastikan bibir kanan ditarik kira-kira 2 cm ke kanan, bibir kiri 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Kita akan sama-sama, kalau bunda dari sini mengatakan smile, oke deh ya. Kita seperti ini adalah salam genre generasi berencana. No narkoba, no seks bebas, no pernikahan dini. Oke? Bunda kasih aba-aba dari sini, kita senyum bareng. Pastikan ditarik bibir kanan ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, bukan ke depannya, ke kanan dan ke kiri. Oke? Smile. Oke deh. Terima kasih Bapak Ibu semua, para dan juga seluruh peserta didik. Mari sama-sama kita membuka acara MPLS SMA Negeri 18 Jakarta dengan mengucapkan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita awali dengan sama-sama yang beragama Islam membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi saya buka MPLS SMA Negeri 18 Jakarta. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 18 Jakarta dan Dewan Guru SMA Negeri 18 Jakarta, serta Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 18 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya anak saya diterima sebagai siswa kelas 10 di SMA Negeri Jakarta. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan orang tua siswa kelas 10 atas nama Askia Ramadan dengan program jurusan IPS. Saya mewakili sebagian besar kelas 10 untuk menyerahkan pendidikan formal anak-anak kami di SMA Negeri 18 Jakarta. Semoga anak-anak kami dengan asuhan dan bimbingan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 18 Jakarta dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, serta nantinya dapat bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Sekiranya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya yakin kelas 10 SMA Negeri 18 tetap semangat. Hari ini kegiatan MPLS telah dibuka langsung oleh Bapak Gubernur, kemudian Kepala Sekolah, kemudian juga ada beberapa guru untuk menyampaikan materi-materi pada hari ini. Ingat, setelah kalian mengikuti kegiatan MPLS hari pertama, nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan. Yakin semuanya pasti mengerjakan. Jangan lupa ya, biasakan untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa
SMA Negeri 18 Jakarta, khususnya kelas 10 yang baru saja masuk sebagai peserta didik di SMA Negeri 18 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya diucapkan selamat bahwa kalian adalah siswa-siswi yang terpilih menjadi siswa baru, menjadi siswa SMA Negeri 18 Jakarta. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan terkait dengan 4 pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar ya. Sekarang Ibu akan sampaikan yang dimaksud dengan pilar. Kalian semua sudah tahu tentunya. Pilar adalah tiang atau soko. Sebuah bangunan rumah itu pasti ada tiangnya. Tiang nggak mungkin cuma satu. Makanya dikatakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita mempunyai tiang 4, ya, 4 pilar. Ya. Apa saja 4 pilar tersebut? 4 pilar itu adalah 4 penyangga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa berbangsa dan bernegara perlu pilar? Dalam kehidupan berbangsa itu, masyarakat bangsa harus ada di dalamnya merasa tentram, aman untuk menciptakan sebuah kesejahteraan. Oleh sebab itu, maka diperlukan pilar. Yang pertama adalah pilar Pancasila. Pancasila di dalam negara Republik Indonesia itu merupakan dasar negara, sekaligus juga ideologi bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila dijadikan pilar? Karena dengan Pancasila itu merupakan alat nomor 1 dari sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa beraneka macam agama ada di Indonesia, tapi dengan pilar Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita tidak lagi mengkotak-kotakan agamamu apa, keyakinanmu apa, tapi semuanya adalah atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian termasuk yang kedua, sila kemanusiaan, memanusiakan manusia. Jadi sebagai manusia mempunyai hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga seharusnya di Indonesia tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia karena dasarnya sila kemanusiaan. Dan sila persatuan, pemersatu bangsa. Sila keempat, semuanya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, guna menciptakan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk pilar Pancasila. Dan pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau mengenal apa itu Undang-Undang Dasar 45, sebuah konstitusi negara. Ya. Kalau kita mau memahami konstitusi negara, kita harus tahu dulu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan kaidah negara yang fundamental, kokoh, kuat, tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 4 alinea. Kenapa kalian semua sebagai siswa sejak SMP sudah belajar, SD belajar tentang apa itu Undang-Undang Dasar 45, tapi hanya mengenal UUD 1945. Dari sejarah sudah dijelaskan bahwa sejak 18 Agustus 45 Undang-Undang Dasar Negara kita itu sudah ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 yang sampai saat ini telah diamandemen 4 kali. Jadi itulah Undang-Undang Dasar 45 yang harus kalian mengetahui supaya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, taat dengan konstitusi kita, yaitu alinea per alinea. Setiap upacara bendera selalu dibacakan pembukaan. Jadi yang dibaca bukan isi Undang-Undang Dasar 45 tapi pembukaan. Ya, 4 alinea harus dipahami. Alinea pertama tentang apa? Tentang pernyataan objektif bangsa kita bahwa hak asasi manusia untuk hidup merdeka, bebas dari penjajahan. Itu di alinea pertama. Dan alinea kedua,
bahwa kita berjuang, ya, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu secara kuat oleh semangat kebangsaan. Kemudian alinea ketiga, kita merdeka, menyatakan kemerdekaan, tapi itu dengan rahmat Allah, ya, yang maha kuasa. Kemudian di alinea keempatnya baru di situ ada rumusan Pancasila, ya, sebagai dasar negara. Itulah yang namanya pilar. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal-pasalnya sudah mencerminkan bahwa itu merupakan pilar juga, yaitu di dalam UUD 45 itu ada pilar yang ketiga, yaitu NKRI. Nah, kalian sering mendengar NKRI harga mati, itu kayaknya kita udah familiar dengan istilahnya. Tapi apa yang dimaksud NKRI harga mati? Artinya bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah, yaitu ada di dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa dirubah. Ini tetap NKRI harga mati. Itu pilar yang ketiga. Kemudian apa itu negara kesatuan? Ya, negara kesatuan kita berbentuk republik. Ya, bentuk negaranya kesatuan, republiknya adalah bentuk pemerintahan. Ya, kalian sudah paham bahwa NKRI itu kesatuan berbentuk republik. Republik berarti bentuk pemerintahan di mana dipimpin oleh seorang presiden. Ya. Itu untuk yang pilar ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, NKRI yang ketiga, kemudian yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menyatukan, ya, keberagaman, kemajemukan, pluralistik yang di dalam ada di Indonesia. Keberagaman itu tidak bisa dihindari, bahwa kita bisa hidup beragam tetapi bisa harmonis, ya. Jadi keharmonisan dalam keberagaman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu diimplementasikan di masyarakat dengan prinsip rasa kasih sayang, cinta kasih, ya, kasih sayang kepada sesama. Jangan ada lagi saling curiga-mencurigai antar golongan, antar kelompok, kemudian tidak percaya, menyebarkan berita bohong, ya, memfitnah, ya, ujaran kebencian. Semuanya itu adalah merusak konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ada di NKRI. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pokoknya keberagaman itu hal yang wajar. Memang dari dulu, ya, semuanya bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, beragam, untuk disatukan supaya kita saling percaya, saling kasih sayang, bersatu dalam keberagaman, harmonis, tidak tercipta intoleransi. Maka perlu adanya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ini siswa-siswi yang Ibu banggakan untuk wawasan kebangsaan, ya. Jadi wawasan itu adalah pandangan. Materinya kan WASBAN, ya, wawasan kebangsaan terkait dengan 4 pilar, ya. Wawasan kebangsaan, wawasan itu pandangan. Pandangan suatu bangsa, ya, tentang dirinya sebagai bangsa, ya, untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan Pancasila dan untuk memperkuat ketahanan bangsa, ya. Supaya bangsa kita itu tahan banting, ya, ketahanan bangsa itu ada, maka kita harus memperkokoh, ya, semangat bahwa cita-cita kita adalah mewujudkan, mengamalkan, mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di masyarakat, kemudian di dalam sebuah negara. Nah, makanya tadi Ibu sampaikan, dalam wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia itu memandang dirinya bahwa kita tidak lepas dari 4 pilar yang tadi, ya, yaitu kita berpedoman pada Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, kemudian yang ketiga adalah NKRI, ya, paham bagaimana sih NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terdiri dari pulau yang sangat beragam karakteristiknya, warga masyarakatnya,
tetapi kita tetap pilar yang keempat, yaitu menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harusnya dalam sebuah bangsa, negara Indonesia, tidak ada lagi yang namanya saling mencurigai, saling bermusuhan, pertikaian, karena terjadi adanya toleransi dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa kita harus bersatu dalam perbedaan, tetapi tetap harmonis demi menciptakan sebuah integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu upaya untuk mempersatukan suatu bangsa, adanya perbedaan-perbedaan yang ada guna mencapai keselarasan secara nasional. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Jadi wawasan kebangsaan terkait dengan 4 pilar yang ada di negara Indonesia. Sekian materi dari Ibu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua yang pinter-pinter, yang baik-baik, calon siswa SMA Negeri 18 tahun 2020-2021. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, saya dari kesiswaan di sini akan menyampaikan beberapa poin tentang tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 18. Apa sih sebetulnya tata tertib itu? Kamu pasti tahu udah di SD dan SMP. Nah, tata tertib itu adalah kalau dalam bahasa kenegaraan adalah tata hukum. Tata hukum, suatu lembaga pasti ada hukumnya, termasuk di sekolahan. Jadi tata tertib yang ada di sekolah itu adalah merupakan segala sumber hukum tertinggi yang ada di sekolahan. Nah, supaya apa? Supaya untuk membentuk siswa-siswi semua itu berlaku baik sesuai dengan karakter kriteria yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau yang menyangkut masalah hukum itu harus dilaksanakan. Berarti kalau melanggar tata tertib berarti pasti ada sanksinya. Di sini saya akan membacakan beberapa poin tata tertib yang berlaku di SMA 18. Tidak semua, karena nanti kalian semua bisa membaca tata tertib ini yang dibagi ke grup WA kalian semua. Nah, yang pertama adalah masalah kehadiran. Masalah kehadiran saya bacakan, siswa-siswi wajib hadir di sekolah paling lambat 6.30. Setelah pukul tersebut gerbang sekolah akan ditutup. Berarti kalian semua sebelum 6.30 nanti harus sudah sampai di sekolahan. Nah, kemudian berikutnya siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan pagi. Misalnya yang Islam yaitu mengikuti tadarus yang dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Kemudian yang non-muslim itu mengikuti kebaktian pagi. Kemudian berikutnya adalah siswa-siswi hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar harus sebanyak 90% dari hari efektif. Kalau hari efektif sebulan 25 berarti tidak lebih dari 20. Kemudian siswa-siswi yang tidak dapat mengikuti pelajaran atau absen
harus dapat menunjukkan keterangan yang sah berupa surat yang tertulis dari orang tua, surat keterangan dokter kalau sakit, kemudian ada rekomendasi dari sekolahan apabila ada tugas keluar. Kemudian berikutnya bagi siswa yang meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran ini wajib mengisi keperluan atau keterangan surat izin kelas yang ditandatangani oleh guru bersangkutan, wali kelas, dan guru piket. Berikutnya siswa-siswi kelas 10 wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut MPLS yang sekarang kita laksanakan ini. Nah, kemudian bagi siswa-siswi calon pengurus OSIS wajib mengikuti LDKO, latihan dasar kepemimpinan OSIS. Nanti akan dilaksanakan kalau sudah normal kemungkinan bulan Agustus atau September. Berikutnya ini yang penting banget, yaitu seragam sekolah. Seragam sekolah untuk hari Senin itu adalah seragamnya putih-putih. Nah, kemudian Selasa abu-abu putih. Kemudian hari Rabu yaitu seragam pramuka lengkap dengan kacu. Kemudian hari Kamis yaitu pakai batik 18. Nah, kemudian celananya putih. Hari Jumat abu-abu dan pakaian muslim bagi yang muslim. Kemudian baju lengan panjang ya, berlogo 18 dan rok panjang serta kerudung putih. Tidak ada yang memakai celana pensil. Kemudian roknya juga rok tidak rempel. Kemudian ada yang pakai rok kemudian dipotong agak cungkring ke atas, itu nanti ada sanksinya. Nah, kemudian sepatu dari Senin, Selasa itu adalah sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian hari Rabu pas pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Hari Kamis memakai batik sekolah, celananya putih,